لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة وزيادة العلم والهداية والتوفيق علينا اللهم آمين. أما بعد. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillah bi ghairi hudud. Segala puji bagi Allah tanpa ada batasnya. Kita mendapatkan karunia besar pada kesempatan ini. Kita bisa bersama lagi dalam kajian kita. Tetapi malam ini, karena ini malam terakhir di kajian kita pada bulan Sya'ban, dan kita akan masuk pada Ramadan. Ustaz hanya ingin menyampaikan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan kabar ini adalah kabar targhib bagi kita semua. Kabar motivasi, kabar kebahagiaan, kabar kebarokahan, kabar tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah la taghfulu anna Ramadan syahrul mubarak. Wahai para sahabat, jangan abai bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi kita bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tu'allu fihi maradatus syayatin wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Nabi kita Muhammad SAW ketika akan masuk Ramadan, menyongsong Ramadan, beliau kerap mengucapkan apa yang beliau katakan, hatakum Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita juga berkabar hari ini antara kita sesama kita, ya, komunitas ini, jamaah ini, kita saling berkabar. Sebagaimana Rasul berkabar kepada para sahabat, "Atakum Ramadan." Datang kepada kamu Ramadan, syahrul mubarak. Ungkapan ini adalah ungkapan kebahagiaan. Kebahagiaan Rasulullah SAW. Dan ungkapan ini adalah ungkapan targhib, ungkapan motivasi kepada para sahabat. Karena Nabi kita paham, para sahabat tahu mereka berada pada bulan Sya'ban dan akan masuk Ramadan. Tapi kenapa Nabi katakan atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak? Karena Nabi ingin mengingatkan kepada para sahabat tentang keutamaan Ramadan, tentang persiapan diri, i'dad bagi mereka untuk menyongsong Ramadan itu. Tidak saja materi, tapi yang paling penting bagi kita adalah psikologi kita, kejiwaan kita. Perlu kita siapkan menyongsong Ramadan. Oleh sebab itulah, maka ini adalah kabar kebahagiaan, kabar gembira bagi kita semua. Hanya orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah, yang tidak bergembira tentang Ramadan. Kita akan buktikan kenapa kita harus berbahagia tentang kedatangan Ramadan. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita akan mencoba membahas tentang kata mubarak. Kata mubarak itu berderivasi dari kata birkah, barakah, mubarakun. Kata birkah dalam bahasa Arab itu adalah muhbisul ma', yaitu birkah, birkatun. Ketika ada satu wadah dan di situ disimpan air, maka itu dikatakan birkah. Ya, asal dari kata barakah, itu birkah. Ada kolam yang di situ berkumpul air,
maka itu dikatakan berkah. Ramadan juga begitu ya nanti. Semua kebaikan mengalir berada pada bulan itu. Kebaikan apa saja, kebaikan amal itu berada. Maka kata barokah itu adalah ziyadatul khairi. Di situ bertambahnya kebaikan, di situ berkumpulnya kebaikan. Maka ketika Nabi mengatakan atakum Ramadan syahrun mubarak, artinya syahrun mubarakun, syahrun ziyadatul khairi ba'da ziyadah. Bertambahnya terus kebaikan. Kamu sudah mendapatkan kebaikan, iman, pahala, keridhaan Allah. Tapi Allah tambah lagi. Itu Ramadan, itu barakah. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kumpulkan kata-kata barakah atau derivasi dari kata barakah banyak sekali dalam Al-Qur'an. Tapi kita hari ini bukan dalam konteks tafsir dan keterbatasan waktu kita menjelang salat Isya. Maka kita cukupkan di situ membahas barakah. Tapi sebelum itu sedikit ingin kita kutiplah apa yang dikemukakan oleh Syekh As-Sa'di tentang makna barakah atau mubarak itu. Beliau katakan, fihi al-barakatul katsiratu fil manafi'ad diniyah wad dunyawiyah. Di situ ditemukan kebaikan kebarokahan yang cukup banyak. Apa itu? Fil manafi', segala apa yang kita butuhkan sebagai hamba Allah, manfaat. Manfaatnya bukan hanya untuk akhirat, tapi juga dunia. Dunia dan akhirat. Dan semua kita sudah terbangun paradigma kita memahami bahwasanya syariat Allah itu pasti akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita apapun bentuknya. Sekecil apapun kita anggap syariat itu mendatangkan kebaikan bagi kita, maslahat kita, maslahat dunia dan akhirat. Mungkin hari ini kita belum bisa menjelaskan apa kemaslahatan duniawinya, tapi masalah akhirat itu pasti. Waktu yang akan mengurai tentang kemaslahatan itu. Usah jauh-jauh, sedikit aja kita membahasnya. Yang dianggap orang sepele, ini lihiyah. Ini syariat enggak ini? Ini syariat. Artinya berlihiyah itu kan disyariatkan. Amful liha wa qasus syawarib. Biarkan jenggot kamu dan gunting kumis kamu, kan begitu kan? Dianggap orang apa sih manfaat jenggot? Tapi coba antum googling dulu. Googling dulu. Iya kan, di Google atau di mana? Manfaat jenggot. Ada penelitian-penelitian yang menjelaskan tentang hal itu, ikhwah. Orang mengatakan bahwasanya kalau di jenggot itu akan banyak mikroba. Kan begitu kan? Akan banyak mikroba. Tapi ternyata ikhwah, hasil penelitian justru berbeda. Justru di sini ada mikroba-mikroba baik yang siap menghancurkan mikroba jahat, kan begitu. Jadi ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia, akhiratnya jangan tanya. Ini simbolisasi bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang salih pakai jenggot. Nabi digambarkan Nabi Ibrahim ketika dia bermohon untuk mendapatkan seorang putra. Dia sudah diberikan Allah apa? Syaibah. Di mananya? Di rambutnya, di jenggotnya. Nabi Musa alaihissalam digambarkan demikian, punya syaibah. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Oleh sebab itu ini tradisi orang-orang saleh. Kalau kita ingin mendapatkan stylenya orang-orang saleh, itu stylenya itu pakai jenggot. Dan stylenya laki-laki itu pakai jenggot. Orang tidak berani mengatakan, itu diragukan laki-lakinya, kan gitu. Nggak mau, iya kan? Jadi ikhwah rahmati Allah, itu sederhana, contoh sederhana. Apalagi tentang ibadah-ibadah yang lain, ikhwah. Kita akan buktikan kalau Ramadan itu adalah satu kebahagiaan bagi kita, informasi yang luar biasa, kebarokahan yang tiada tara. Pertama sekali kita mengawali dari hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, kullu amali bini Adam lahu al-hasanat bi 10 amsalha ila 700 dha'fin. Setiap anak Adam, kita semua anak Adam ya. Ada yang mengikut teori Darwin di sini? Nggak ada yang berani ya. Kita ini membawa gen para nabi, gen Nabi Adam ada di sini. Makanya kita semua cenderung untuk menjadi orang baik. Karena fitrah kita begitu, gen kita gen dari para nabi. Ya. Oleh sebab itulah kita tidak mengatakan kalau kita bukan anak Adam,
Kalau ada yang mengatakan demikian, saya angkat tangan sebelah kiri. Iya kan? Kita semua adalah keturunan anak Adam. Kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amali bini Adam lahu al-hasanat. Bagi setiap anak Adam, setiap amal anak Adam, apapun amalan antum, satu kali antum melakukan, dibalas Allah pahalanya 10 kali kelipatan. Antum mengaji sekali, akan dibalas Allah mengaji pahalanya berapa kali? 10 kali. Oleh sebab itu, stop dulu mengaji 9 kali. Gitu. Bukan itu, ini pahalanya. Ya, ini pahalanya 10 kali, ikhwah. Satu kebaikan kita lakukan, antum senyum kepada sesama kaum muslimin, maksudnya laki-laki. Itu sedekah. 10 kali antum dihitung pahalanya. Bayangkan, antum umrah. Sekali antum umrah, pahalanya berapa? 10 kali dihitung antum umrah. Ini hadis qudsi yang mengatakan bahkan bisa sampai 700 kali. Tergantung kebaikan amal kita dan keikhlasan kita. Itu minimalnya 10 kali Allah balas. Tapi bisa sampai 700 kali. Satu kali kita mengaji karena memang antum termotivasi lillahi ta'ala datang ke masjid ini, kan begitu, antum akan diganjari oleh Allah bisa sampai 700 kali pahalanya. Antum tahu bagaimana pahalanya mengaji? Di mana antum cari taman surga di dunia ini? Hah? Di mana itu? Di mana? Di kajian. Inilah raudhatun min riyadil jannah, di kajian ini. Kenapa? Karena Allah menyebut nama antum dan membanggakan antum kepada makhluk. Nama antum disebut. Kira-kira ada yang merasa layak namanya disebut di atas langit sana? Hah? Tidak. Kalau ustadznya tak pilih, tapi Allah sebut nama antum, itu hambaku, hambaku, kata Allah. Malaikat menaungi sayap-sayapnya kepada kita, menunjukkan apa rahmat dan keridhaan Allah. Makhluk-makhluk Allah mendoakan keampunan kepada kita semua, hatta al-huta fil bahar, sehingga ikan di laut pun itu mendoakan keampunan bagi dosa-dosa kita. Di mana antum cari kebahagiaan seperti itu di dunia ini? Kecuali di pengajian. Maka disebut dengan taman-taman surga, ya Pak. Baik. Jadi 700 kali bisa pahalanya itu antum dapatkan, kita dapatkan. Itu setiap anak Adam. Tapi coba lihat. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman azza wa jalla. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Puasa itu untukku. Kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Tak Allah sebutkan, menunjukkan apa luar biasanya. Surprise yang akan diberikan kepada antum pada waktunya. Allah tidak sebutkan. Kalau tadi sholat 700, mengaji 700, kalau puasa, oh ana ajzi bihi. Jangan kamu tanya, aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena tidak ada ibadah seikhlas puasa. Iya. Ketika seseorang berpuasa, dia akan menjaga puasanya. Dia tidak makan, dia tidak minum. Takkan mau dia kalau dia puasa mencuri-curi minum. Kalau sudah minum dia bukan puasa lagi namanya. Kalau sudah makan bukan puasa lagi namanya. Makanya orang yang menjaga puasanya itu adalah tidak lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa ana ajzi bihi, kata Allah. Itu antum perolehkan. Antum peroleh di mana? Di Ramadan selama 1 bulan. Selama 1 bulan bisa 30 hari, bisa 20 hari. Bisa 30 hari, bisa 29 hari. Kalau 20 hari terutang itu ya. Ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, siapa yang mengatakan kalau Ramadan itu bukan mubarak? Allah tidak jelaskan pahalanya sebesar apa bagi kita, karena luar biasanya. Siapa yang tidak bahagia datangnya Ramadan dengan kucuran barokah seperti ini? Siapa yang tidak bahagia? Hanya orang-orang yang hatinya tertutup oleh dosa-dosa dan kemaksiatan, yang tidak bisa memahami makna ini.
Karena itu semua kita bahagia. Nabi dengan gembiranya, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Wahai para sahabat, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Nabi berkabar. Makanya kita hari ini juga berkabar tentang informasi ini. Karena kebahagiaan kita. Baik, yang kedua, syahrul qiyam. Bulan Ramadan itu bulan qiyamul lail. Bulan qiyamul lail. Bulan tarawih. Bulan kita memperbanyak salat. Bukan hanya itu problem kita. Bukan 10 salat diberi pahala 1 rakaat dengan 10 rakaat. Bukan 700, tapi coba kita lihat apa kata Nabi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan Ramadan itu qiyamul lail. Sebagian ulama kita memaknai qiyamul lail. Siapa yang qiyamul lail pada Ramadan dengan iman dan ihtisab, perhitungannya adalah ridha Allah, surganya Allah. Dengan iman dan ihtisab, apa yang diperolehnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ikhwah, usia kita ada yang 40 di sini, ada yang 30, ada 40, ada yang sudah 50, ada 60. Bayangkan antum betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Antum bisa hitung, Mas antum? Berapa banyak itu? Tapi Allah janjikan melalui lisan Rasulullah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan semua dosa antum itu. Bayangkan. Dosa-dosa antum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum seperti bayi yang baru dilahirkan. Diampunkan oleh Allah. Siapa yang tidak gembira dengan janji seperti ini? Ini hadis sahih. Bukan hadis maudhu'. Ini hadis sahih. Ikhwah. Lisan Nabi itu dibimbing oleh wahyu menyebutkan ini, ikhwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan baginya dosa yang telah lalu, habis Allah ampunkan. Itu di mana? Di Ramadan. Bukan di qiyamul lail di luar Ramadan. Karena itu, ikhwah, enggak ada dasar logika kita kalau kita dicerahkan oleh hidayah Allah untuk tidak gembira dengan datangnya Ramadan itu. Karena kita punya potensi untuk bisa dihapuskan dosa kita. Ikhwah, dosa kita kan banyak. Ada orang yang seperti yang dikatakan tadi, ada orang yang baru hijrah usia 40 tahun. Ada yang 50 tahun, bahkan ada yang hijrah usia 60 tahun. Kan hanya sedikit tersisa waktu bagi dia. Kalau dia abaikan ini, ikhwah, abaikan ini, apa garansi untuk dia mendapatkan keampunan dari Allah? Dia hilangkan kesempatan itu. Usia kita terbatas, sangat terbatas usia kita, ikhwah. Dengan Ramadan inilah, ikhwah, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak asbab-asbab diampunkan dosa, tapi Ramadan itu luar biasa sekali. Kita lihat, ya, bagaimana kelipatan-kelipatan pahala pada bulan Ramadan itu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang abai terhadap Ramadan itu, maka sesungguhnya dia tidak abai kecuali ada penyakit di dalam dirinya. Ada sesuatu dalam dirinya yang menghambat cahaya kebahagiaan itu muncul. Karena sebahagian orang dia mengaku muslim, tapi ketika datang Ramadan justru bukan bahagia, tapi sebaliknya. Dia galau. Dia galau, ya. Bahkan ada yang mengatakan, udah Ramadan lagi. Kan begitu. Seakan-akan Ramadan itu baginya adalah harimau yang siap menerkam dia. Musibah baginya. Bencana yang akan merenggut nyawanya seakan-akan. Padahal Ramadan itu karunia bagi umat ini. Antum tahu siapa penghuni surga mayoritasnya? Mayoritas penghuni surga siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu asbabnya itu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka Ramadan. Mengkaruniakan kepada mereka Ramadan. Kenapa mereka tidak bahagia, ya ikhwah? Karena kalkulasinya selalu dunia dan materi.
Antum berdagang dengan apa? Antum berdagang dengan hawa nafsu itu. Kalau begitu seseorang itu berdagang dengan hawa nafsunya. Sebentar antum disuruh berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka merasa berat datang Ramadan? Mungkin pendapatannya berkurang, produksinya berkurang, aktivitas kerjanya berkurang, akan mengurangi pendapatannya. Maka dia merasa cukup rugi, padahal di hadapannya ada keuntungan yang besar, investasi yang tidak rugi, yang justru terus akan bertambah untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya. Itu Ramadan. Amal-amal tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdagang untuk mendapatkan surga. Kalau antum berdagang untuk mendapatkan duit, sampai kapanpun antum tidak pernah akan puas. Karena manusia dideskripsikan oleh Nabi SAW dengan sebuah gambaran, kalau dia mendapatkan satu gunung Uhud, emas satu gunung Uhud, pasti hawa nafsunya menghendaki gunung yang kedua, bukit yang kedua. Kalau dia sudah dapatkan yang kedua, dia akan menghendaki yang ketiga. Seperti itulah hawa nafsu kita. Kalau antum berdagang dengan hawa nafsu, sampai kapanpun antum tidak akan pernah selesai. Kecuali tanah, kata Nabi, menyumpal di mulutnya, baru dia sadar kalau dia tertipu oleh dunia. Tertipu oleh dunia. Dia pertahankan kehidupan yang tidak abadi, dia buang kehidupan keuntungan yang abadi. Itu yang terjadi, ya Allah. Itu yang terjadi. Karena itu dia adalah pedagang yang sangat bodoh sekali, menjahit. Oleh sebab itulah, ikhwan, jangan gadaikan Ramadan ini dengan keuntungan dunia. Kalau antum masih bisa bertahan untuk hidup standar, jadi fokus kepada Ramadan. Ya. Bukan antum dilarang mencari rezeki Ramadan, tidak, bukan itu. Tapi jangan sampai abai Ramadan itu. Jangan sampai berkurang qiraatul Qur'annya. Jangan sampai tidak qiyamul lail. Jangan sampai tak berpuasa. Jangan sampai yang lain adalah ibadah-ibadah itu. Jadi oleh sebab itulah, ikhwah, kita harus punya persiapan. Ada Ramadan, persiapan kita untuk Ramadan itu. Baik. Kemudian yang ketiga. Kenapa dikatakan ini bulan barakah? Syahrul tilawatil Quran. Bulan di situ dibaca Al-Quran. Jibril alaihissalam itu datang ke dunia ini menjumpai Rasulullah dan mentasmi' bacaan Rasulullah SAW. Nabi perdengarkan bacaannya kepada Rasulullah, ya, kepada Jibril alaihissalam. Nabi perdengarkan bacaannya. Murajaahnya itu Jibril. Oleh sebab itu di antara sunnahnya adalah kita memperbaiki bacaan-bacaan kita. Ketika bulan Ramadan, kita baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Yang belum bisa mengaji, belajar mengaji. Iya kan? Dengarkan kaset-kaset para masyayikh itu mengaji, diikuti pelan-pelan. Iya kan? Kalau yang belum bisa mengaji, diikuti sampai bisa kita fasih melafalkan huruf-huruf, sampai bisa kita mengikuti cara bacaan. Dengarkan, matikan. Ya, bagi yang belum paham, pelajari juga cara-cara membaca. Jadikan Ramadan ini momentum untuk bisa baca Al-Quran. Kalau yang sudah bisa baca, tingkatkan bacaan kita. Jangan sampai membaca saya, tapi coba tafahum di situ, tadabbur kepada ayat-ayat Allah. Agar apa? Betul-betul Ramadan ini mendatangkan barakah bagi kita. Itu para sahabat. Kalau Ramadan, mereka dalam sekali berdiri, 3 malam tuntas satu khatam Al-Quran. Kullu thalathi layalin, maka mereka yakhtimu qiraat Al-Quran. 3 malam 1 khatam. Jadi 1 malam 10 juz. Berdiri 1 malam 10 juz. Kama ba'dhum fi kulli sam. Sebagian mereka 7 hari khatam Quran. Iya kan? Berarti 1 bulan dia 4 kali khatam Quran. Berdiri salat qiyamul lail. Sebagian mereka 10. Sebagian mereka 10 ya. 10 hari hafal Quran. Berarti 1 bulan 30
Ya, 1 bulan 3 juz, bukan 30 ya. Afwan, 3 khatam. 10 kan begitu kan? Jadi 10 1 khatam. Jadi 1 bulan 3 kali khatam Al-Quran. Begitu mereka. Dan antum bisa. Iya kan? Caranya bagaimana? Saya nggak hafiz Quran, Ustaz. Hari kan sholat sunnah itu kita boleh buka Quran. Kita baca Al-Quran itu. Usahlah begitu. Minimalnya 1 bulan ini bisa 1 khatam. Qiyamul lail. Bukan duduk ya. Bukan di luar sholat, dalam sholat. Kalau tak sanggup kita berdiri, duduk. Sambil sholat. Baca Quran. Kalau mampu pula berdiri, yang muda-muda ini kan, berdiri. Sekarang ini ada dijual itu, saya lihat. Seperti apa ya, bisa Al-Qurannya besar. Ada tempatnya, baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi jangan begitu kali lambatnya. Tak sampai nanti kan. Agak kencang sedikit. Tapi warattilil Qur'ana tartila, tapi dengan tartil. Iya kan? Dengan tajwid kita membacanya. Jadi seperti itu. Ya Allah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini 1 huruf kita baca, berapa pahalanya? 10. Ditambah lagi Ramadan, dilipat gandakan lagi. Ditambah lagi antum mungkin membacanya pada malam Lailatul Qadar. Coba hitung berapa? Masya Allah. Berikutnya, Syahrul Itqi wal Ghufran. Ramadan itu bulan dibebaskannya tengkuk kita dari belenggu neraka dan bulan keampunan. Itu Ramadan. Setiap malam Allah bebaskan hamba-hambanya dari belenggu api neraka. Dari amalnya mungkin dia ini adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka kalau nggak ada Ramadan, asbab Ramadan. Mungkin orang ini akan masuk neraka. Tapi ada Ramadan, dia beribadah, dia bertaubat di situ. Allah bebaskan tengkuknya dari belenggu api neraka. Artinya apa? Allah jauhkan dari api neraka. Kalau tak neraka, kemana masuk? Surga. Tempat hanya 2. Antum pilih lah. Kalau tidak di surga, pasti ke neraka. Kalau nggak di neraka, ya pasti ke surga. Itu di mana kita peroleh? Di Ramadan. Apa antum tidak bahagia itu? Tidak gembira antum? Kecuali kita tidak meyakini hari akhirat. Tidak meyakini lisan Rasulullah. Tapi kalau antum benar-benar meyakini, maka pandang sekarang. Lihat neraka itu, lihat surga itu hari ini. Dengan mata hati kita, dengan keimanan kita. Itu bukan satu khayalan. Itu sesuatu yang pasti. Ikhwan. Neraka itu sekarang sudah ada. Sudah ada. Dan siap menampung orang yang akan masuk ke situ. Oleh sebab itulah ketika orang dibebaskan dari api neraka, maka itu kabar gembira. Kabar gembira ya. Dan kita kan tidak tahu entah Ramadan depan ini atau Ramadan terakhir. Ini sering Ustaz katakan setiap Ramadan untuk targhib. Memang betul. Azan. Belum. Berapa? Oh, masih lama. Tamat kaji kita hari ini insyaallah. Ya, jadi ikhwah, apa bukan kabar gembira itu bagi kita semua? Iya kan? Ini sebagaimana katakan nyawa itu tak tahu kita sebutkan takrib Ramadan. Masih ada lagi dokumentasinya. Ternyata memang di jemaah itu satu-satu udah berguguran. Tahun ini nggak ada. Tahun depan ini nggak ada lagi. Ada yang masih muda. Ada yang sudah tua memang. Iya. Tapi siapa yang tahu takdir kematiannya? Antum tahu? Nggak ada kita yang tahu. Orang sehat wafat, apalagi orang sakit. Iya kan? Mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Kalaupun tidak, artinya kita sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Antum keluar dari Ramadan itu seperti antum baru dilahirkan. Ringan rasanya badan kita untuk beribadah pasca Ramadan itu. Tapi kalau semakin berat, itu berbahaya. Baik. Wal ghufran ya. Bahkan satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya itu
menghapuskan dosa. Mukaffirat ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Maka satu Ramadan yang dikurniakan Allah kepada kita beramal sampai Ramadan berikutnya itu menjadi kafarah dosa. Kalau kita tak melakukan dosa besar, kita tidak syirik, kita tidak membunuh, kita tidak berzina, dan dosa besar yang lain, itu menjadi kafarah dosa kita. Ini karunia besar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan kembali kita ingatkan kata kunci kenapa umat Nabi Muhammad mayoritas di surga Allah. Karena Allah karuniakan kepada mereka Ramadan. Allah lipat gandakan, Allah hapuskan dosa mereka, lipat gandakan amal-amal mereka. Jadi satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya mukaffirah. Itu menghapuskan dosa-dosa mereka, ya Allah. Kemudian, ya Allah, Allah Subhanahu wa taala, syahrun tuftahu fi abwabul jannah. Bulan dibukakan di situ pintu-pintu surga. Bulan dibukakan di situ pintu-pintu surga. Hari ini surga sudah ada, neraka sudah ada. Apa makna dibukakan pintu surga? Itu hakikat. Apa maknanya bagi kita dibuka pintu surga? Artinya kita ditarik karena amal-amal yang Allah lipat gandakan itu potensial bagi kita untuk masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita beramal. Dan wa tughlaqu abwabu an-niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Kalau orang yang berpuasa itu ikhwah, maka ada safety controlnya bagi dirinya sendiri. Apa itu? Saya tidak akan melakukan maksiat karena saya sedang berpuasa. Saya tidak melakukan itu karena saya sedang berpuasa. Akhirnya itu apa? Ada kontrol pengendalian pada dirinya sendiri karena dia tidak mau lapar, tidak mau dahaga tanpa dosa, tanpa pahala. Siapa yang mau itu? Enggak ada yang mau, kan? Maka ada kesadaran kejiwaan itu muncul baginya. Itu barokahnya Ramadan. Maka dia jaga mata dia, yang bukan mahramnya dia palingkan, wanita-wanita bukan mahram. Kenapa? Takut dia. Karena itu luar biasa menjaga diri kita, ya. Wa tughlaqu abwabun niran, abwabul an-nar. Kemudian ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, syahrun tujabu fihi ad-da'awat. Bulan yang diperkenankan di situ doa-doa hamba Allah. Bulan yang diperkenankan doa-doa hamba Allah. Itu pada bulan Ramadan. Banyak enggak keinginan kita? Banyak sekali ikhwah keinginan kita. Ya. Siapa yang tak punya keinginan di sini? Gak ada, kan? Semua kita punya keinginan. Yang belum haji ingin haji, yang belum umrah ingin umrah, yang belum punya istri ingin punya istri. Masih muda sini, kan? Iya, kan? Yang apa lagi namanya? Yang belum pernah berzakat mal ingin berzakat mal. Banyak keinginan kita, ikhwah. Yang belum tamat kuliah ingin tamat kuliah. Iya, kan? Banyak nggak keinginan kita? Itu di bulan Ramadan. Diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa diistijabah di situ, ya. Salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doa mereka tidak pernah ditolak oleh Allah. Siapa yang pertama? As-shaim hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia akan berbuka. Nah, ini nasihat bagi kita semua. Makanya ketika akan berbuka itu, kalau kita keluarga kumpul di meja itu, jangan masing-masing melihat HP-nya, berdoa di situ. Masing-masing orang berdoa, diingatkan. Kenapa? Karena di situ doa diistijabah oleh Allah. Nah, jangan sibuk membuat es cendol dan sebagainya. Siapkan sebelum itu. Iya, kan? Berdoa kepada Allah karena diistijabah di situ. Apa doa yang paling penting bagi kita? Apalagi kita yang sudah putih-putih jenggotnya, husnul khatimah. Doa di situ. Allahumma ja'al akhir kalami la ilaha illallah husnul khatimah. Atau Allah makhtim alayya bi husnul khatimah. Karena itu terakhirnya, ikhwah, itu sangat menentukan bagi kita. Itu sangat menentukan. Perjuangan yang paling dahsyat itu sakaratul maut. Namanya pun sakarat. Apa sakarat artinya? Mabuk.
Apa yang terbiasa di lisan ini itulah yang terucap. Apa yang ada di sini itulah yang terkemukakan. Apa yang ada di sini itulah yang terkonsepsikan. Itulah yang muncul ya, sakaratul maut. Ditambah lagi apa? Setan, iblis dan bala tentaranya, di situ pula lah dia datang menggoda, karena itu kesempatan terakhirnya. Maka dia fight di situ. Antum sedang sakarat, tak bisa, ilmuku banyak, tak bisa begitu. Itu adalah keimanan kita kepada Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah. Makanya kalau antum, sekali lagi ya, dalam kesempatan ini dan kesempatan lain saya sebutkan juga, kalau antum punya orang tua yang masih ada dan sudah tua, jangan jauh-jauh dari dia lah. Jangan jauh-jauh. Kenapa? Karena kesempatan antum yang paling terbaik bagi orang tua itu adalah tatkala dia sakaratul maut, antum berada di situ dan antum talqinkan la ilaha illallah. Karena dia sedang berjuang. Antum ingatkan itu. La ilaha illallah, dan dia pun mengatakan la ilaha illallah, wafat husnul khatimah. Balasannya adalah surga Allah SWT. Makanya sebab itulah, jadi siapa yang memiliki orang tua, ya, ingat itu pesannya. Kalau orang belum tentu orang paham, ya belum tentu orang paham, ngucap katanya. Jangan kata ngucap juga. Ajarkan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan mayat kamu dengan la ilaha illallah. Kalau sudah dikubur tak perlu untuk talqinkan lagi. Ini di kuburan baru ditalqinkannya. Iya kan? Idza jaa malakani, kalau datang dua orang malaikat, fasa'alaka, lalu dia bertanya kepadamu, mar rabbuka, faqul Allahu rabbi. Itu belajarnya bukan di kuburan. Itu belajarnya di majelis ilmu. Mentalqinkannya ketika akan wafat. Qaribul maut, di situ ditalqinkan, ikhwah. Kita berdoa kepada Allah husnul khatimah. Itu doa yang paling penting bagi kita. Allah baja'al akhir kalami la ilaha illallah husnul khatimah. Waj'al qabri rawdatan min riyadil jannah. Dan jadikan kuburku taman dari taman-taman surga. Wa adkhilni jannatal firdaus, dan masukkan aku ke dalam surga firdaus. Jadi doa-doa seperti inilah yang kita bacakan, yang kita panjatkan kepada Allah. Cari doa-doa yang maksud yang sama dengan ini. Iya kan? Kita doakan kapan? Ketika akan berbuka dan seterusnya. Tidak khususnya untuk berbuka ya, tapi di Ramadan itu. Tapi ketika kita akan berbuka puasa, maka di situ tempat diistijabah. Allah tidak tolak itu. Allah tidak tolak. Kemudian syahrun fihi lailatul khairin alfi syahr. Semua kita paham. Di Ramadan itulah kita memperoleh satu bulan yang lebih bagus daripada seribu bulan. Di mana kita cari itu 87 tahun kan beramal. Di mana kita peroleh? Itu ada pada Ramadan. Apa tuh nggak gembira itu? Dengan keutamaan yang luar biasa itu. Siapa yang nggak gembira? Orang-orang yang beriman pasti akan gembira ya Allah. Pasti mereka akan gembira. Kenapa? Karena disitulah kelipatan amal yang tiada tara Allah berikan. Disitulah doa-doa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mempersiapkan diri kita lah menyongsong Ramadan ini dan kabarkan kepada saudara-saudara kita tentang kabar gembira ini. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memanjangkan usia kita untuk bisa beramal di Ramadan ini. Allah menyehatkan kita, sehat kita, dan Allah beri rezeki kepada kita, dan Allah berikan taufik ya, kepada kita semua untuk mengisi setiap detik dari Ramadan itu dengan kebaikan. Karena hilang satu detik itu kerugian yang luar biasa. Bagaimana kalau hilang 1 jam tanpa ada catatan pahala? Maka kerugian besar bagi kita. Maka jadikan tidur di Ramadan itu tidur yang berpahala. Jadikan minum-minum yang berpahala. Jadikan makan-makan yang berpahala. Jadikan kehidupan kita mencari rezeki
untuk keluarga kita, aktivitas yang berpahala. Tapi jaga lubang-lubang yang membinasakan itu. Jangan berspekulasi dalam ibadah. Ya. Carilah ibadah-ibadah yang tanda petik kepastian benarnya. Cari ibadah seperti ini. Karena banyak orang berspekulasi. Gak ada garansi diterima amal kita ini kecuali kita telah memenuhi 2 syarat. Karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikut Rasul. Karena beliau yang diutus untuk menyampaikan wahyu. Dan dia diperintahkan untuk mempraktekkannya di hadapan para sahabat. Maka ketika dia tidak melakukan dan tidak diikuti oleh para sahabat, maka tanda tanya besar ibadah itu. Antum jangan berspekulasi. Usia kita terbatas. Kalau antum berspekulasi dengan bid'ah hasanah, antum lakukan. Kalau hanya tidak diterima oleh Allah, lumayan. Tapi ada ancaman yang diberikan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin, ancamannya neraka, ikhwah. Kalau ancamannya tidak diterima, masih lumayan itu. Ini ancaman neraka. Oleh sebab itu, jangan spekulasi dengan ibadah. Pastikan ibadah antum ini dilakukan oleh Nabi atau diikuti oleh para sahabat, dijelaskan oleh para sahabat.